Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Yayin. Piye kabare Mas Doni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih sae-sae. Gak ketemu. Mboten banyak kegiatan nggih Mas Doni. Kewatang Mbah Ruah nih Mbah, biasa. Oh nggih, siap-siap anu nggih. Apa? Megengan ya. Nggih pun totalitas pokoknya lek dinten lek sasi Nggih. napa ngeten iki. Sasi Ruah ngeten iki. Nggih perpekan ya. Kabeh-kabeh merpek. Sasate ben dinten wonten kegiatan niki. Alhamdulillah. Bener sejak Rajab nika Mbah. Rajab nika. Ngoten nggih. Nggih. Madenge nggih Ruah niki kan jenenge Hmm. dos. Terus ini. Niki mangke napa? Kula rekam ning kadose kula mboten saged maksimal nderekaken, tapi insyaallah rekamanipun tetap berlanjut kados biasane. Terus nggih Oh, ngoten. Nggih nggih tetep ngoten. kados biasa mawon. Nggih, mugi-mugi mawon rada selo kabeh. Nggih, nggih, nggih. Wah, selamat mangke. Oh, siap. Mas Doni gak anu kapan ngono? Nggih penutupan arep ngapak poso. Ningali tanggalan lek kula niki. Minggu ngajeng niki kantun minggu ngajeng tok kadose nggih. Nggih, arek ngajeng tok. Ngajeng tanggal sekawan. Pak GP. Lagi P, ngajeng. Dereng kula hubungi kula. Pak Oh, GP lah. anu Mas anu Hasim. Siap ngene kok mboten. Lanjut. Lah masih Hasim siap mangke. Kalau wingi Oh, kalau kontak wah sakniki dereng saged, Mbah. Ya wis celak poso aku. ini. Alhamdulillah ya. Dereng itu sing muncul nggih. Sambil kula nyeting sambil nenggol intune nggih, Mbah. Nggih, monggo pun diaken.
Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Pun mepet niki. Sehat-sehat nggih. Pun mepet, Mbah. Nggih, pun mlebet. Nggih pun. Nggih. Nggih. Koncone. Dereng wonten. Nggih. Pak Slamet wis. Wajahe kok dereng kesentrong, Pak. Pak GP, lagi peteng. Wajahnya lampunya kurang maju. Pokoknya kurang mundur. Lah pun nah. Olah, kalau semua nika seneng jenengan dawe. Malam semua ndek wingi niku to, Mbah? Nggih. Jenengan nerangke Puan. lah iso gawe suluk, aduh hebat niku kula nggih. Ya suluk awake dhewe untuk suluk Nggih. di akhir malam itu kita paket dalam sebuah susunan acara kan ganteng. Nika kula anu, Mbah. Kula gadokke kalih. Nggih anu. Teori toreko. Nggih. Nggih. Jadi Nah, nggih ternyata catatannya Pak Pur niku nggih komplit tapi tambahin item sub item yang bisa menunjukkan bisa kita menjelaskan untuk diri kita catatan bahwa pengalaman untuk yang ini itu akan begini untuk mencapainya ini jadi suatu menjadi catatan harian untuk kegiatan itu lama-lama komplit jadi kitab. Ngomong anu rekep nulis. Nah, nggih, langsung nulis dari kitab Jawa sepanjang hari. Nggih. Kados Hu Allah nih, Mbah. Nggih. Hu Allah niku
Niku hasilnya kan anu nih kok. Nggih. Assalamualaikum. Siri Asron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Waalaikumsalam. Anu Alhamdulillah. gojek kali banyak. Lanjut, bajai ke Jakarta, Nggih, nggih. Wah, Niki kula dereng wangsul. nggih, Pun. Nah, nggih. Nunggu omah Ngenteni niki. hasil pemilu. Nggih. Nggih Nggih, niku kalian Pak Dipin niku ngobrol niku Sirul Asror. Apa apa? Sirul Asror. Siril Asron Nggih, pikir Sirul Asror niku. Dateng Jawa Allah Timur. Teng nggih, wa Allah niku intinya. Nggih. Bi aina ma a'malukum. Lagi Nggih. evaluasi amal kita itu bagaimana gitu. Nggih. Dados Ini wonten kitab Sirul Asror, zikirnya itu zikir Sirul Asror. Niku teng Jawa Timur sing kondang niku Pak, niku sapa niku lali. Muhlason. Wah, diwa. Mojokerto? nggih. Mojokerto? Mojokerto. Mojokerto. Senom. Mojokerto. Nggih. Senom. Niku seru wegep teng Dan pengajiannya kan di asline kan Siril Asron niku nek gene Pak Pur niku nggih Bu Allah itu. Ya Allah Kan itu Siril Sirul Asron. Asrornya. Makanya zikir nafasnya itu dah. Mukhlason niku nggih ngoten, zikir nafasnya yang Nggih. penting. Nafasnya toh. Terus Nggih. Siril Asron itu kan waktu tekniknya itu loh, Pak. Iya tekniknya. Bagaimana menyadari keluar masuknya nafas sebagai instalasi sumber kehidupan. Hakikatnya Allah adanya itu. Jangkar. Teknik Jangkar keluarnya itu ke alam yang kosong, masuknya yang kosong itu adalah sarana untuk menyadari Allah ada di dalam diri kita. Ini saja pun jamipun wekdal Pak. Selamat nggih. Oh iya, monggo. Monggo Mas Jayen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saderengipun ingkang sampun rawuh nuwun dipun pejahi sing napa niku mic-nya agar tidak ada bengung-bengung ngoten. Nggih namung kita piyambak Pak Slamet sampun rawuh, Bagi sampun rawuh niku 2 orang, yang lainnya belum. Marilah Mas kita Doni. mulai saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, nembah nuwun ingkang sami sampun kersa nderek-nderek kegiatan menika, namung syukur alhamdulillah panjenengan saged nyarirani kegiatan menika. Sasampunipun tahmid kita sholawat junjungan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Inggih kados ingkang sampun kaedaraken undangan ingkang kapaca wonten WA kita bahwa hari ini akan medar dawuh medar sabdo Pak Dr. Slamet kanthi ira-iran apa? Ira-iran tentang bagaimana pengalaman beliau mendapatkan pembelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat Al-An'am ayat ke-70 melalui pendekatan
kalau istilahnya Pak Kipi namanya tafsir bil isari. Kalau Pak Slamet pendalamannya adalah dengan metode dari Pak Pur, yaitu eh, apa niku waskito Al-Quran. Beliau akan melalui waskito Al-Quran akan mengulik rahasia-rahasia informasi-informasi ilahiyah yang ada di dalam ayat itu, yang pada dasarnya adalah Allah mengingatkan kita tentang jangan jauhilah mereka yang berpaham tentang menganggap hidup ini hanya permainan belaka, tidak ada akhirnya. Akhirat itu adalah khayalan belaka, maka jauhilah begitu. Intinya dari ayat Al-An'am 70 itu. Seperti disyaratkan oleh Al-Quran yang lain, ya'lamuna anil hayati dunya wa anil akhirati hum ghafilun. Allah menyindir juga di ayat yang lain bahwa kita itu terlalu tahu tentang dunia sehingga melupakan akhirat itu. Dan juga peringatan lagi bahwa dalam ayat Al-A'raf yang 72 kalau nggak salah, Pamangkana fi hadhil a'ma bahwa fil akhiratil a'ma wa adallu sabila. Kalau kita tidak mengenal dia di dunia ini, mengenal kehidupan di sebalik yang ada ini adalah Allah, maka di akhirat kelak kita juga akan buta dan lebih buta, lebih celaka lagi, lebih sesat lagi. Itu tentang peringatan-peringatan Allah kepada mereka yang lalai, maka jauhilah mereka itu. Nasihat yang ada pada surat Al-An'am 70 yang pada kesempatan ini kita akan ikuti apa yang Allah, yang Pak Dokter Slamet dapatkan dari tinjauan ayat ini dalam pendekatan melalui Al-Quran Waskito. Semoga kita juga tertular dengan apa yang telah didapatkan oleh Pak Slamet, Pak Dokter Slamet, dari beliau mengulik ayat Al-Quran surat Al-An'am nomor ayat ke-70 itu. Untuk itu, monggo Pak Slamet dipun lanjut. Mugi-mugi lancar kemawon. Bisa sembari kita menanti teman-teman yang lain. Sun. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah yang saya hormati rekan-rekan yang hadir. Ini sementara baru Mbah Zain, Pak Ki dan Mas Doni. Alhamdulillah karena ini insya Allah direkam oleh Mas Doni dan berkah untuk semuanya, dan terima kasih pada bimbingan Pak Pur sehingga kita masih bisa melanjutkan dialogis seperti sekarang ini. Rekan-rekan yang kami hormati, dengan metode Al-Quran Waskito, saya menemukan di surat Al-An'am ini yang kalau panjangnya itu memang kalau dibaca itu memang tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia.
Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Jadi bukan karena Allah kejam dimasukkan neraka itu, tapi masuk neraka itu karena perbuatannya sendiri. Karena perbuatannya sendiri, ya itu yang penting. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Jadi kekayaan sebesar apapun tidak akan bisa menebus kalau kita sudah kadung diancam neraka karena perbuatan kita sendiri di akhirat nanti. Niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapatkan minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mencerminkan perjalanan hidup saya sebetulnya ini. Kan Quran Waskita itu kan untuk membaca diri sendiri sebetulnya. Begini, jadi kebetulan saya mendapatkan pencerahan dari seorang profesor yang menguraikan tentang skema keilmuan secara kapita selecta. Jadi kalau diteliti apa yang sedang kita pelajari sekarang ini, yaitu spiritual, hubungannya dengan roh, hati, keyakinan, iman, ini ternyata sesuatu ilmu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita pelajari begini, ini tidak terlalu jauh, saya membahas mulai dari abad 17. Jadi tahun 1700, ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Pak Wahid. Nggih, lanjut Pak Wahid. Nggih, monggo. Nggih. Abad 17. Dulu itu ilmunya itu kan yang berkembang kan ilmu fisika, ilmu matematika, yang dipelajari di sekolah-sekolah umum itu. Terus abad 18 itu berkembang ilmu biologi. Di situ mempelajari tentang metabolisme di dalam tubuh kita. Lah ini tentang ilmu kedokteran ini berkembangnya ini di abad 18 ini. Terus abad 19 itu berkembang ilmu sosial. Terus ilmu psikologi. Nah, dengan tokoh-tokohnya. Lah, baru abad selanjutnya, nah ini kan termasuk saat-saat itu komputer dikembangkan sampai termasuk intelektual itu artificial itu dengan AI itu artificial intelligence dan sebagainya itu nerokne menungso jane nerokne proses otak piye memori piye dan sebagainya. Lah sementara ini berarti trennya itu dulu sing dipelajari itu ilmu tentang fisik. Terus jeru terus akhirnya dari fisika, biologi, dari matematika di luar. Nah, ini di lingkungan luar. Terus masuk ke biologi. Dari biologi mulai ke tubuh. Nah, tubuh ternyata tambah jeru, ternyata ada ilmu yang sedang kita pelajari ini tentang spiritual. Dan ini sekarang di negara-negara maju, spiritual ini menjadi sesuatu yang keniscayaan karena ternyata hubungannya dengan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dan sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu tentang ini spiritual yang sedang kita pelajari di DNSA itu. Jadi mohon maaf, jadi kalau ada syariah, thoriqoh, haqiqoh, makrifah. Jadi ini kita itu sekarang ini sedang menikmati, mempelajari dari luar ini terus menuju ke dalam, di dalamnya dalam ini ada sesuatu yang spiritual itu tadi. Jadi sementara ini manusia terlalu digeluti, terbuai dengan duniawiyah, dunia material. Lah inilah dari setelah saya mempelajari ini, akhirnya kita kaitkan kemarin waktu
saya menggantikan Pak Yuli ya kemarin, Mbah Zain, Pak Yuli nggak bisa, terus Pak Yuli memilihkan tentang Siratal Mustaqim, tentang apa? Jalan yang lurus, ya, ketenangan, kedamaian, jalan keselamatan. Ini ternyata ini alhamdulillah kita dan ini menyangkut dunia dan akhirat. Jadi istilahnya itu kalau orang sekarang itu seperti kita itu sudah selesai dengan diri kita, gitu loh, itu ada istilahnya. Jadi dan ini Pak Pur akhir-akhir ini juga menyampaikan bahagia itu ya saat proses itu, saat ini. Lain tadi juga membahas, Pak Pur sedang mempersiapkan kita menuju puasa. Nah, puasa ini juga bagian dari, ini tadi makanya saya kaitkan ini dengan yang kemarin itu kita bahas di Hujurat 49, jadi Quran di surat 49, ini ayat 7 yang membahas tentang bahwa Allah itu menjadikan kita itu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Kemarin Pak Pur membahas surga itu, suasana surga itu ya saat kita menjalankan ibadah, sedang melaksanakan amanah. Jadi nggak usah harap-harap engkau. Ya sudah sekarang ini, ya kemarin Pak Maftukin juga menyampaikan saat sholat khusyuk itu ya sudah, itu kenikmatan, nggak usah nunggu nanti sawisnya sholat engko piye, nggak usah, itu urusannya Allah. Jadi yang paling pokok justru kita menikmati suasana keimanan itu saat ini di sini. Sekarang karena kita akan menghadapi puasa, ini juga latihan. Jadi waktu melaksanakan puasa itu sudah kenikmatan. Nikmat banget. Padahal luwe, secara fisik itu luwe. Tapi secara iman itu kenikmatan. Bahkan nanti kalau kita puasa, nanti ada iktikaf di 10 hari terakhir. Justru iktikaf itu kita mencari suasana hening. Hening. Karena apa? Maunya adalah hanya menghadap Allah. Suasana hening. Di situ kontemplasi kalau bahasa intelektualnya itu. Jadi spiritual. Jadi kita suasananya betul-betul menikmati keasikan bersama Allah. Disitulah rekan-rekan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pur, ya sudah, kita dalam melaksanakan amanah itu, kita itu sudah bisa menikmati. Karena suasana iman itu, dan ini ada di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 7 itu. Jadi, Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Inilah rekan-rekan, semoga kita tetap tidak bosen-bosennya belajar dan juga menikmati suasana sadar Allah itu, dan dengan tekun melaksanakan amanah apa yang ada pada diri kita masing-masing. Paling tidak 3 amanah itu: amanah sebagai saksi, amanah sebagai abdi, dan amanah sebagai khalifah. Ini kita laksanakan, dan dalam melaksanakannya itu betul-betul menikmati. Ya ini memang kenikmatan yang benar itu ya menikmati iman itu, gitu. Jadi sehingga kita tidak tertipu oleh gelimangnya duniawiah yang sekarang ini sedang dunia materialistis.
politik itu yang diburu ya materialistis dan kedudukan dan sebagainya. Sementara kita berusaha untuk dekat pada Allah, berserah diri pada Allah, dan menikmati apa yang sedang kita laksanakan. Ya lek wayah subuh ya subuhan dinikmati, luhur ya luhuran dinikmati. Dan Nabi Muhammad ini Pak Gus Baha itu membahas Nabi itu kalau sudah saatnya sholat itu itulah menikmati istirahat yang istimewa. Tidak hanya ibadah menghadap Allah, istirahat dikatakan. Istirahat. Jadi kenikmatan yang luar biasa. Baik, sebagai pengantar itu saja. Jadi saya hanya menguraikan perjalanan hidup saya sendiri ya dari mempelajari fisika, kimia yang seperti itu. Ternyata memang dari luar terus tambah jeru, nek jerone dodo. Itu terus itu pujian itu. Sak jeruning dodo. Itu akhirnya terus itu. Apa? Kosong isi kosong itu, Mbak. Itu kaitannya itu. Jadi di dalam diri kita itu justru ada sesuatu yang ini tadi spiritual. Jadi ternyata itu adalah puncak dari keilmuan dan itu tidak terbantahkan, tetapi harus berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak tersesat dengan pendapat kita, tapi betul-betul dituntun dan dengan metode waskita Quran itu betul-betul Allah menunjukkan ke sana gitu. Akhirnya kita mendapatkan aktualisasi dan bisa menikmati apa yang sedang kita tekuni dan kita pelajari saat ini. Gitu. Demikian pengantar dari saya, tidak terlalu banyak, tapi kita diskusinya yang mungkin nanti menambah kematangan kita, dan ini merupakan bagian dari pelajaran bersama. Terima kasih, monggo kami persilakan Mbak Zain. Terima kasih Pak Slamet udaranya, mudah-mudahan akan membuka cakrawala pandangan kita dan memperkaya khazanah pengalaman kita untuk berspiritual bersama dengan bimbingan DNSA ini. Juga terima kasih Pak Wahid, kirimannya sampun datang Pak Wahid, tapi alamatnya kan rumah, belum tak buka. Saya sini sekarang sedang di Jakarta, nunggu putu-putu ditinggal Bapak untuk umroh. Demikian tadi Pak Dr. Slamet menguraikan tentang pengalaman beliau menangkap perjalanan spiritual beliau dengan pijakan ayat yang telah diartikan bacaannya oleh Pak Dokter yang sudah disampaikan gamblang kepada kita. Maka monggo kita bisa urun-urun mengulik tentang rahasia-rahasia yang kita bisa tangkap dari pembelajaran Allah itu, bahwa janganlah kita sampai kepencut dengan mereka-mereka yang telah lupa akan kehidupan batinnya karena gemilau dengan keindahan dunia yang sebenarnya hanya permainan belaga. Juga Allah mengingatkan di tempat-tempat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Banyak sekali di alam-alam Al-Quran tentang bagaimana mengingatkan kita untuk bisa kembali. Sejarahnya sebenarnya Allah itu bersama kita sejak dari penciptaannya, tidak pernah melepas. Namun ketika kita berkenalan dengan dunia, dengan alat-alat ragawi yang lahiriah yang membuat kita sampai akhir balik kita
kita mukalaf yang memenuhi tanggung jawab, baru itu dengan pengetahuan dasar iman, Islam dan ihsan, kita diberi beban untuk bisa kembali ke jati diri kita ke dalam seperti yang disampaikan Pak Slamet. Tapi kadung kuat lahiriah yang kita pelajari sejak lahir dan sampai akil balik itu kecerdas, kepandaian kita duniawinya menutup perhatian kita ke dalam diri kita, sehingga kita terlupakan bahwa sebenarnya ada potensi yang harus mengingatkan kembali untuk membatasi diri kita, tidak hanya terjerumus dalam kehidupan duniawi belaka, tapi sebalik itu kita bersama Allah. Namun pengalaman-pengalaman itu tertutup ketika kita mulai sadar di dunia itu. Ketika kita masih di dalam kandungan ibu, komunikasi dengan Allah itu selalu langsung. Jadinya chip Allah yang ada pada diri kita, kesadaran Allah yang ada pada diri kita masih hidup. Jadinya ketika kita lahir di dunia, karena perhatian dunia yang banyak diajarkan oleh orang tua kita dan lingkungan kita, menutup, mematikan informasi-informasi lainnya sehingga tertinggal. Maka diturunkanlah Allah peringatan-peringatan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan guru-guru spiritual. Puncaknya kenabian itu sendiri membawa kita kembali kepada Allah. Sebagian orang akan bisa kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa menempuh perjalanan bersama Allah, wa inna ilaihi rajiun, dengan benar. Maka peringatan Allah, orang yang sudah tertutup hatinya, buta di dunia ini akan kesadaran ilahiyahnya, maka ke akhirat besok akan lebih buta dan tersesat lagi. Untuk itu, marilah kita buka diskusi ini sekitar bagaimana kita menghidupkan kembali yang sudah mati ketika kita menuju dewasa. Pada Mas Kumambang, ya kalau orang Jawa itu ada masa Mas Kumambang, yaitu di dalam janin itu komunikasi dengan Allah itu total, tetap ada. Tapi setelah kenal dunia, nganti mijil itu. Silakan ditengok sekarang juga, mumpung harganya murah-murah. Bersama belajar kehidupan. Apa yang diajarkan orang tua dan pengalaman kita. Pada zaman dahulu di negeri yang jauh, hiduplah seorang penyihir yang sangat sedih. Alasan kesedihannya adalah dia tak akan bisa punya anak. Akan tetapi, jika dia punya anak, dia akan bisa meneruskan rahasia dan kekuatannya kepada anak itu. Jadi dia membulatkan tekad. Dia pemuda itu dan bayi yang dasar sekarang. Bagus sekali. Penyihir naik ke atas tangga lalu berdiri di puncak tangga dan mulai membisikkan kata ajaib. Pak Kianto. Tiba-tiba anak tangga mulai runtuh. Oh, mantra di dunia yang bisa membuat anak tangga ini bersatu kembali. Melihat semua yang terjadi dengan kagum, Rapunzel tahu bahwa dia tak akan pernah bisa keluar dari menara lagi. Penyihir menggunakan rambut Rapunzel untuk turun menara setiap hari. Dan pada malam hari dia tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri mana seorang dengan sukacita sudah bisa
dan mewaskitokan sebuah ayat hingga mereka pun kembali ke sampai kerajaan itu. sang pangeran dan Padahal disambut Pak dengan Slamet sendiri nggak sukacita. menyadari itu kalau beliau bisa seperti itu. Iya, dituntun kok. Dan ya, Dituntun. makanya itu. Dia kan baru sadar dituntun. Baru sadar kalau itu dituntun. Iya, Untuk emang itu. dituntun, iya. Jadi kan itu kan ke dalam begitu. Nah, sekarang Rapunzel kalau sudah membasahi ke dalam, mata pangeran. ternyata di dalam itu ternyata semakin dalam, semakin Dan dalam, tiba-tiba semakin dalam lagi. terjadi mukjizat. Dan itu nanti kita jawabannya kapan? Besok nanti kita juga Dan akan tahu mata seperti itu, pangeran tapi tidak terbuka. sekarang. Yang Dia jelas bisa hari ini melihat lagi. kita sudah Melihat bisa hal ini, menyadari Rapunzel senang bahwa sekali. satu pembelajaran dari Dikir Nafas ini ternyata bukan Mereka pun baik-baik, Pak kembali Slamet. ke kerajaan Pak sang Slamet. pangeran dan disambut Jadi dengan kita bisa sukacita. dituntun kepada satu arah yang manusia tidak pernah merasakan bahwa itu Dan mereka di arah itu hidup kita akan bahagia jadi lurus. selamanya. Jadi Pada ini zaman dahulu di negeri yang surat sangat Al-An jauh, ya tadi. tinggallah Al-An seorang anak perempuan yang ayat cantik berapa ya, dan Pak baik Slamet tadi? hati. Suatu hari Al-An'am setelah ibunya surat, meninggal, ayahnya menikahi Al-An'am itu kan wanita surat lain. ke-6. Ayatnya Ibu 70. tiri berhati jahat ini memiliki Ayatnya dua putri 70. yang Garis sama besarnya jahatnya seperti apa, seperti Pak? ibu mereka. Anu, Ibu tiri dan isinya saudara tirinya itu, memperlakukannya dengan sangat tentang buruk. Al-An'am itu 70 itu, jadi Apakah isinya itu ini loh. Jadi Jadi manusia itu banyak yang tersesat karena tertipu oleh kehidupan Beraninya kau masuk ke kebunku dan mencuri seladaku. Dari ayat itu Pak. Istriku sedang hamil Ya. dan ingin sekali makan Ya. selada dari Ayat kebunmu. itu dengan Kau hari kan ini. bisa meminta Hari izinku ini kita dulu. menjelang Kami semua Ramadan. sangat takut padamu. Pelajarannya Kupikir kau Pak tak akan mengizinkanku. Rias. Maafkan aku. Rencana material dasar kita. Kau Ya. akan dihukum. sangat erat. Jika Pak. istriku tak bisa Jadi makan manusia selada, banyak yang dia tertipu. akan sakit dan tak akan bisa Yang melahirkan. tertipu kan? Tolonglah. Iya, untuk kebutuhan tes dasar. Nah, Salah satu hikmah. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Salah satu hikmah Kau bisa Allah itu ambil menurunkan selada Ramadan, sebanyak yang kau itu mau, ternyata tapi hanya dengan untuk satu perbaikan syarat. tadi, karena manusia banyak Begitu yang tertipu, bayimu banyak yang lahir, terlalaikan kau itu akan tadi, toh. menyerahkannya Salah satunya untuk menempatkan kepadaku. itu. Coba kita Karena bayangkan. ketakutan, Pak Dokter, sang suami Pak segera Badani, menerima kesepakatan itu. Langalakum tatakun. Biar menjadi Setelah orang beberapa yang bulan, takwa. bayi mereka pun Padahal lahir. kita Tak sekarang lama sudah umur kemudian, 70. sang penyihir datang Hampir dan membawa 70. pergi bayi itu. Maksud hanya ingin menjadi yang takwa terus. Kan mesti pertanyaannya Dia kan enggak begitu. menamainya Rapunzel. Tidak langalakum tatakun lagi, Karena tapi jenis sudah selada yang dimakan lebih oleh ibu sang langalakum bayi tatakun. itu bernama Rapunzel. Tiap tahun mestinya lebih. Kalau Penyihir menganut merawat dari bayi teorinya itu dengan Pak baik. Dokter Slamet dari anak-anak Saat tadi, Rapunzel berusia 16 tahun, kan gitu, dia Pak. menjadi gadis muda yang Nah, sangat itu hubungannya cantik. kan itu. Jadi Penyihir menaruhnya kita di menara sekarang yang sudah tinggi di sudah tengah-tengah bisa hutan. mencerna, Tetapi sudah bisa menara ini tidak ada tangganya. mewakitokan ayat Hanya ya ada alladzina satu jendela amanu kecil kutiba di puncak ngalaikumus menara. syamu. Ngalakutiba Penyihir ngalakum. tak pernah Kami memotong kobelikum rambut langalakum pirang gadis tatakun. cantik itu. Jadi sekarang besok itu Saat kita itu penyihir sudah mengunjungi tidak menjadi Rapunzel, orang dia takwa akan lagi, berteriak memanggil tapi dari orang yang bawah. menjadi lebih takwa. Rapunzel! Mestinya begitu, Pak. Berarti dilebihkan gitu, Rapunzel! dijamakan gitu, mestinya kan begitu. Turunkanlah Tapi rambut kalau- emasmu. Kita menganut kepada ayat opo mesti nih ngalakum tatakun hanya menjadi orang biar Rapunzel menjadi orang yang menurunkan takwa. rambut Ya, seperti emasnya yang itu dikepang tadi, melalui ayatnya jendela kecil itu. Pak Dokter. Dan dengan Kita bantuan orang yang rambut lalai, Pak, Rapunzel, itu sebetulnya penyihir lalai. dapat naik ke Walaupun puncak kita takwa, menara. tapi lalai. Hal ini berlangsung Bang selama aslinya hilang, bertahun-tahun. bang aslinya. Pada suatu kan hari, sudah ngasar, seorang pangeran harus berburu sampai di hutan sadar. itu Ya, dan mendengar suara Sudah ngasar, nyanyian yang harus merdu sadar. dari Harus dalam sadar hutan. bahwa kita sudah asar ini. Bang Nah. asri demi waktu. Nah, kita harus sudah lebih Suara yang sangat langalakum merdu. tatakun. Kenapa Pikir kita pangeran, itu banyak rugi? lalu mengendarai kudanya Sama, Pak, mencari itu suara tadi. yang indah Kenapa itu. orang bekerja yang Ketika lalai? dia tiba di menara Bang tempat Asri, Rapunzel kenapa banyak tinggal, orang rugi? Kan dia itu kan melihat ke sama itu. kiri,
maksudnya lalu ke dalam kanan, arti hakikatnya kan sama. tapi gitu. tak melihat Dalam- ada tangga dari atau kacamata apapun untuk hakikat bisa kan naik ke sama, puncak rugi, menara. sama-sama rugi. Di ayatnya 70 Pak Slamet itu menjadi orang yang terbengkalai atau Karena lalai, terpesona kita oleh menjadi keindahan jiwa suara asar. itu, pangeran Itu orang datang ke lalai menara itu setiap Dan hari. hilang-alakun Tapi tak bisa tatakun, memecahkan itu bagaimana caranya bisa naik. stagnan. Hmm. Kun menjadi takwato. Pada suatu Takwanya kan malam, berarti kan sekali lagi pangeran waktu mendekati poso tok, menara itu. habis dia Dia poso nggak ada melihat sang takwa penyihir lagi. menunggu Karena di bawah hanya menjadi orang menara. takwa. Kan gitu Pak. Rapunzel! Nah untuk itu jamaah yang saya hormati, inilah Rambut hebatnya emasmu! Ini ibumu, spiritual yang sayang! diajarkan Pak Pur lebih dalam, lebih Rapunzel dalam, menurunkan lebih dalam. rambut emasnya yang Ternyata dikepang tadi, Pak, melalui jendela habis kecil sholat itu. di Sama Dan kita dengan di bantuan Habis rambut Maghrib, Rapunzel, penyihir ternyata dapat naik ke puncak ada menara. satu sentuhan rohaniah Keesokan lewat harinya, patrap tadi tepat itu, setelah matahari bahwa terbenam, pangeran pergi ke menara. orang-orang di NSA ini Dengan harus mengubah berpegang suaranya, teguh pada syariat Rapunzel! DSA, yaitu wayang, Wak. Rapunzel, Wayang, turunkanlah kita itu rambut wayang. emasmu. Oh, Itu ya. nggak bisa Ini apa-apa. ibumu, sayang. Kita itu jalan kan Bapak. Tadi saya yuk bingung. Karena pertama Niat- kali niat- dalam niat hidupnya itu melihat sebenarnya orang yang selain Dan ibunya, sononya itu kalau digaduh kita Rapunzel sama teori ini sedikit Pak Muklason, takut. nggak Kau bisa, bukan bisa ibuku, nyambung. kenapa kau datang kemari? Kau tak La perlu ilaha illa takut. ana, la ilaha Aku mendengar illallah, nyanyianmu dan jatuh cinta dengan Jadi suaramu. Allah itu ya. Aku hanya ingin melihat siapa pemilik suara Kamu itu. Allah. Rapunzel Engkau menyukai Allah, ya ucapan Allah. sang pangeran dan Aku, rasa takutnya pun aku, hilang. Allah. Lah kita ini Untuk sebetulnya, sesaat, Ora semuanya iso berjalan apa-apa. lancar dan penyihir tidak menyadari Inna sholatu wa apapun. nusuki wa mahyaya wa mamati. Pak Slamet, itu kalau Akhirnya kita pada jabarkan, suatu hari, pangeran kan melamar dari Rapunzel. Apa kau Allah mau menikah oleh denganku? Allah, Rapunzel untuk Allah. menerima lamaran pangeran tampan Kita itu kan dengan dari sangat Allah, senang. Pak. Inna sholati, sebenarnya sholatku, ibadahku, hidup dan mati kan untuk Tetapi Allah. Rapunzel tidak punya pasti cara itu untuk harus turun gitu, dari Bang. menaranya. Kita itu dari Allah. Tiba-tiba, Untuk dia punya Allah, ide dari cemerlang. Allah, oleh Allah. Kita sing nyipta sapa Allah. Oleh dari Allah, pangeran oleh mulai Allah, kan untuk membawakan Allah kita. sepotong kain setiap Nah, kalau kali kan dia nanti datang ke kita tidak menara. untuk Allah, Rapunzel berarti mengikatkan potongan kain itu itu sehingga menjadi apa tali. kita tidak bisa kembali ke sana. Tapi Ya, pada di Allah kan suatu siapa hari, terserah. Rapunzel membuat kesalahan besar Ada, Pak, itu dan nanti tak sengaja Kalau mengucapkan, lebih dalam nanti akan "Ibu, penjenengan akan pangeran ketemu memanjat juga nanti. rambutku lebih cepat Yang- daripada yang ibu." bahwa ternyata kita itu suara itu semakin dalam, semakin dalam. Itu Saat semakin itulah nyaman. penyihir menyadari Dikasih bahwa tadi. ada yang Surga mencurigakan dia, ini surga. dan mulai membentak Kamu Rapunzel. surga. "Kenapa Iya. kau Aku marah itu. mengkhianatiku? Neraka itu sudah. Rasa nanti mati lagi rasa itu enggak. Melindungimu dari Kejahatan hidup itu sudah nyenang. Itu surga. Karena tak bisa menahan Untung di Shopee ada garansi, bebas pengembalian. Menyingkar, Berubah karena pikiran, bahagia. balikin aja. Terus, Gampang. kuncinya banyak. Jadi murkanya, wayang itu penyihir sudah. tiba-tiba Jadi wayang memotong bahkan rambut aneh-aneh emas kok. Rapunzel Lebok yang kok ya indah. meneng. Lah kok ya meneng. Wah, gila kok ya tenang aja. Itu aja. Lalu Oh, mengirim udah, kita kan Rapunzel ke gurun di tempat Iya, yang sangat from by jauh. four itu tadi tuh. Malam itu, From by penyihir four. tinggal di menara From by dan four. menunggu pangeran tiba. Gua Tak berapa lama, dia Oleh mendengar Allah, pangeran dari bawah dari menara. Allah, untuk Allah. Rapunzel, Itu wayang. Rapunzel, turunkanlah Makanya rambut kunci emasmu. Ini yang aku, paling pangeran. akurat Penyihir untuk menurunkan memeganginya rambut Rapunzel yang Iso dipotongnya. rumongso. Berarti pepatah Jawa itu tadi ketemu. Ini jebel kok kali Jogo Tanpa iso tahu ngomong pepatah apa yang gitu. menunggunya, Ayo dari pangeran ini. mulai Kita memanjat. ditemokke to ini, ditemokke. Saat Songo tiba di saya bisa puncak, rumongso, dia kalau melihat rumongso penyihir bisa dan itu. bukan Ah, Rapunzel. iya. Pangeran menduga telah terjadi sesuatu yang buruk. Saat Wah, penyihir mulai rumongso menyerangnya, bisa, aku sang dokter. pangeran terdorong ke Bisa belakang nambani kan dan gitu jatuh nanti dari akhirnya. menara. Tapi nek bisa rumongso, aku ra iso apa-apa sing nambani ku. Ya Allah kan gitu. Lah ilah angkala ya. Lah awake dhewe syariate tetep Allah. Pikir siror. Berkat Soalnya, semak-semak yang ide ada di bawah akhirnya menara, tetap, pangeran tetap Allah. hidup. Nanti Tapi kepada karena meningkat duri kepada menusuk matanya, Subhanallah, dia tak bisa melihat walhamdulillah, lagi. Allahu Akbar. Itu turut-sorane nek wis Pangeran yang termasuk buta itu anjing, terus berjalan singkong mengitari atau hutan, anu tuh mencari masuk pakai Rapunzel itu. sambil menangis.
Itu yang perlu kita jadi apa Dia yang makan disampaikan Pak tanaman Dr. dan Slamet buah yang itu kan tumbuh liar intinya yang ada lalai di sama itu hutan. nanti. Akhirnya kelale itu nanti. Ya, Dia berjalan sangat Bali, jauh diperingatkan sehingga dengan akhirnya Quran. tiba di gurun tempat Rapunzel Melalaikan tinggal. Allah. Lah, Dan melalaikan tiba-tiba Allah itu terjadi ternyata sesuatu yang tak terduga. sekarang jadi orang Pangeran GNS, mendengar Pak. suara nyanyian yang Sangat merdu. tipis, Pak. Banyu aku aja Dia seger langsung koyo mengenali pemilik suara Bareng itu. loh. Ini suaranya Allah, Rapunzel. bukan akuanya gitu. Jadi kita Dia mulai dari berjalan ke arah Bisor suara Mongso indah ini itu. menjadi Dia hidup berjalan kita sambil sekarang berteriak, harus kita Rapunzel, dengan hakikat. Rapunzel, Kita berpikirnya hakikat, bukan syariat. Rapunzel. Kalau syariat Rapunzel ya, juga seperti yang mengenali dihendaki, suara Pak. pangeran. Dokter Pangeranku! tadi, Rapunzel tahun berlari ke arah 18 pangeran. adalah Pangeranku! ilmu biologi. Akhirnya Tahun mereka sekian pun bertemu. sosial itu nanti syariat, Pak. Setelah datangnya. melihat pangeran, Tapi setelah Rapunzel berdalam memeluk ke dalam pangerannya dan menangis hakikat. Malah ada bahagia. dawo, ya latina amanu. Air mata ini Rapunzel membasahi mata Apa? pangeran. Masuklah agama Dan Islam, ya tiba-tiba orang-orang beriman. terjadi mukjizat. Dan sempurna. Maksudnya jumlah nganggu sari. Dan mata pangeran terbuka. Nganggo Dia toreko bisa sangat, melihat yo nganggo lagi. hakikat, Melihat yo hal ini, mayoritas. Rapunzel senang sekali. Kalau syariat bukan salah, bukan betul. Syariat betul, syariat Mereka pun jalan kembali ke harus kerajaan kita sang akui. pangeran dan Tetapi disambut dengan di syariat sukacita. Ini baru jalan, belum sampai pada tujuan. Tujuannya adalah di Dan hakikat. mereka Kalau hidup sudah bahagia hakikat, selamanya. berarti makrifat. Pada zaman dahulu di negeri yang sangat jauh, tinggallah seorang Nah, anak perempuan yang biasanya cantik kampung dan baik sebelah hati. itu Suatu nggak hari mau kalau yang setelah sudah ahli ibunya syariat meninggal, biasanya ayahnya menikahi wanita lain. hakikat. Itu Ibu urusan tiri mereka, berhati tapi jahat ini kita memiliki dua putri yang kepada sama DNS jahatnya tetap seperti pakai. ibu mereka. Kita tetap pakai. Ibu itu, tiri karena dan itu saudara memang tirinya untuk memperlakukannya jarang, dengan jarang sangat sebut buruk. ke sana, Pak. Nggak Tak mungkin. boleh duduk di meja Jadi bersama apa- kami. Kau Penjenengan tidak hari ini boleh. bisa nerjemahkan A70 itu karena penjenengan sudah hakikat, sudah merasakan hakikat. Kan gue bayang, gue mau saya ngomong kudu Pak Dokter Slamet kan gitu. Hakikatnya kan gitu. Syariat Pengalaman. kan Iya. kalau sudah ngaten ya, sementara dilanjut masih banyak, ada Pak Wahid, ada Pak Yuli, monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Paket. Pakai daun nopo? Dipun Vika, nggih, ana sing bawah itu. Dipun Vika. Bawah. Daerah sana tuh. Assalamualaikum. Nggih, monggo sampun. Pak Wakit. Mohon maaf, pangapunten niki wau. Hampir kelupaan karena barusan Alhamdulillah. menjalankan buka toko tutup toko, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Mana? Ya alhamdulillah ternyata tidak ketinggalan. Dereng. Dan penjelasan ke perjalanan ilmu yang dijelaskan Pak Dokter tadi menurut saya sangat luar biasa. Benar juga ya, bahwa ilmu itu akhirnya kembali ke dalam diri kita, tapi itu tidak disadari kebanyakan orang. Padahal tidak jauh-jauh. Sekarang ini kan banyak orang tertipu, yang namanya bahagia dikira besok, nanti, atau yang ada di luar kita. Padahal adanya di dalam diri kita. Ini saya ingin berbagi pengalaman aja. Yang pertama, Duduk bersama kami. kadangkala dalam diam itu saya tidak tahu, Gelasnya tiba-tiba muncul jatuh. rasa seneng banget di hari tertentu. Tapi biasanya kalau sudah gitu, kemarin petunjuknya Pak Pur udah benarkan Allah aja Pak gitu. Oh ya betul juga ya. Tapi kadang-kadang muncul rasa sedih, padahal ada apa? Padahal saya tidak merasa apa-apa. Dorongan tuh kuat banget Pak. Oh ini mungkin perjalanan saya untuk belajar lebih jauh. Termasuk di dalamnya ketemuan malam Senin gini itu sebetulnya sesuatu yang seringkali saya nantikan, seringkali lupa. Lali. Karena kehidupan dunia. Pak Dokter, kadang-kadang ada
orang mendadak minta tolong itu kadang-kadang itu menjadikan lupa. Oh iya gitu. Ya udah. Padahal dengan adanya yang kemarin disampaikan Pak Pur pakai buku rias itu saya agak menjadi lebih tertolong. Oh sudah terjadwal. Oh iya ya. Kalau sudah diniatkan tuh ternyata menjalankan jadwalnya itu lebih tertata. Oh berarti nanti saya tidak perlu keluar dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ketemuan seperti ini ternyata mendatangkan kenikmatan tersendiri buat saya tentunya. Ini dayanya Mbah Yayin, Pak Dokter, Pak GP dan Pak Yuli serta Pak Saleh ini ya. Mungkin sampai di dalam rumah saya dan rasanya Saat nyaman. mereka keluar dan bermain, Matur nuwun Cinderella sangat. Barangkali itu tinggal aja di yang perlu rumah. saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah, Pak Wakil. Juli kemarin makan. dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Pengalaman yang Semua hebat. orang di Monggo, rumah Mas Juli. memanggilnya Cinderella. Oke, jauh. Saat lelah, Untuk Cinderella pencerahan duduk di kita. dalam perapian, memangku kucingnya, dan mencoba Waalaikumsalam. menghangatkan diri dengan api yang hampir mati. Tadi saya Suatu mendengarkan pagi, sekilas mereka menerima undangan dari dari Pak istana. Dokter tentang Pesta dansa besar akan diadakan di dunia istana sebagai untuk permainan menghormati dua pangeran. Libun Dan semua yang gadis bagian yang siap donya menikah tentang diundang untuk puasa datang. Ramadan. Sementara Ibu Tiri Wi- menyiapkan piye, kedua Pak? Wis sing putrinya ndi, wis untuk sing pesta ndi, dansa, Cinderella membantu mereka dengan berat hati. Kau pasti jadi gadis paling cantik di pesta dansa. Oke Pangeran lah. pasti Iya. menyukaimu. Kiprain Kenapa ngono aku kuwi. tak boleh Saya ikut? akan Semua menyampaikan gadis yang siap menikah beberapa hal diundang. tentang Al-Quran. Benarkah? Apa ini baju Al-Quran yang akan itu kau pakai ke pesta dansa? Fungsinya ada 4. Ketika hari pesta dansa tiba, Ini perlu kita Cinderella ketahui. sendirian di rumah. Dia Jadi tidak kuasa Al-Quran menahan sedih dan gunanya mulai menangis. Fungsinya ada 4. Kemudian tiba-tiba Yang cahaya terang pertama muncul di perapian. memang Al-Quran Dari sebagai cahaya bacaan terang itu keluarlah seorang untuk peri diri yang cantik. kita. Cinderella Ya tidak bacaan yang percaya Arab pada ya apa apa yang dia Jawa lihat, nih karena apa peri itu maknanya adalah terserah ibunya. gitu. Yang kedua, Halo Al-Quran sebagai sayangku, Al-Furqan, aku datang untuk artinya menolongmu. sebagai Kau juga bisa pembeda pergi ke pesta dansa di jelek istana. buruk, Benarkah? halal Tapi haram, Dengan batil bantuanku. batal. Sekarang Ah, ambilkan labu terbesar dari yang kebun ketiga, dan Quran bawa sebagai kepadaku. asyifa, Dan kau kucing manis, sebagai cepat tangkap 7 penyembuh ekor tikus. hati, Dengan satu sebagai sentuhan ajaib, obat peri mengubah sakit labu menjadi kereta hati. kuda yang indah. Yang terakhir, Peri Quran lalu sebagai mengarahkan tongkat al-dzikr, ajaibnya ke tikus. al-dzikri, artinya Satu tikus menjadi size kereta Quran dan 6 tikus itu lain menjadi dipelajari kuda putih agar yang cantik. sadar bisa kembali kepada Zat yang Sekarang Maha giliranmu. Kuasa. Jadi Terlihat seperti Jadi kita sebagai adzikir sebagai Bu, pengingat aku tidak tahu caranya sadar berdansa. sadar Bagaimana jika Quran pangeran sebagai memintaku lagu berdansa? sebagai Al-Furqan Dengan asifat sepatu dan ajaib ini, Quran kau untuk akan kembali jadi gadis penari terbaik di kepadanya. pesta dansa. Cukup sekian, terima kasih, monggo. Kau harus makasih berdansa dengan Pak pangeran. Yuli. Oh, tapi jangan lupa, Tadi keajaiban tadi ini akan hilang yang tepat saat tengah malam. yang pokok Kau tadi harus memang mendengarkan surat pesta Al-An'am dansa itu sebelum jam tentang berdentang dunia 12 itu kali. adalah Terima kasih banyak, Bu. sangat Aku menipu. akan pulang Nah, sebelum tengah tadi malam. yang puasa Janji. ini contoh untuk soal aku bisa ibadah itu bertemu yang Ibu sedang kita lagi? nikmati itu kemarin Pak Pur Aku kan selalu ngendiko ada di sisimu. yang masalah sholat khusyuk Saat itu sudah Cinderella bisa memasuki menikmati. istana Nah nanti dengan kan keanggunan menjelang dan puasa ini, nanti kecantikannya, kita menjalankan puasa tiba-tiba itu juga semua kepala kenikmatan berpaling karena kepadanya. iman. Nah, itu Bahkan nikmatnya. saudara tirinya tidak Iya, mengenali dia. makanya Dan seperti tentu itu. saja pangeran tampan terpesona Monggo akan untuk Mbak Jain, kecantikannya. monggo. Raja Ini dan ratu juga sangat ajaibun. menyukai Cinderella. Nah, itu Ada yang baru hadir namanya barusan? seorang putri. Pangeran Tidak ada segera meminta tulisannya nih. Cinderella Siapa yang untuk hadir berdansa barusan ini? bersamanya. Ya, siapa Cinderella nggih? bisa Ya, monggo, menari dengan ya, mudah berkat Siapa nih? sepatu Siapa ajaibnya. ini? Ibu Tiri dan kedua Mas saudara Rahmat. tirinya mengagumi Mas Rahmat. kecantikan Iya, Cinderella Mama nggak ada, dan Mas. cemburu akan kecantikannya. Hanya Dulu, YouTube Pak. menurut siapa? Cinderella sangat bahagia Siapa, Pak? sampai tak menyadari waktu yang berlalu dengan cepat dan lupa akan janjinya pada Ini ibunya. di anu di bunyikan ya. Tiba-tiba Monggo. matanya melihat jam di dinding. Siapa memperkenalkan? Hampir monggo. tengah malam. Ya. Dengan Assalamualaikum meninggalkan pangeran warahmatullahi sendirian, wabarakatuh. Cinderella
Cinderella berlari menuruni tangga ruang dansa. Saya Ketika Pak dia Roma berlari, dari salah satu Gresik. sepatu ajaibnya terlepas dari kakinya. Oh, Pak Roma. Tapi tak ada waktu lagi Iya. untuk berbalik dan mengambil sepatu itu. Mak Mawon. Ketika Mak dia Mawon. Cinderella, pangeran menemukan Nggih, mboten sepatunya apa. tergeletak di Nggih, tangga. rada telat niki, Pak. Segera Tapi temukan mulai pemilik ini pun sepatu jam ini. 8. Nggih. Jika perlu, Nggih, Pak Roma. dari seluruh negeri Barakallah. untuk Nggih, menemukan niki dia. enten ruang untuk Pegawai berdialog istana ngaten berkeliling niki negeri, tenan. mengetuk setiap pintu dan mengizinkan setiap Monggo, Mbak pengguna Zoya. untuk mencoba Lanjut sepatu ke itu. Loben Tani Mawon. Tapi sepatu itu Nggih, tidak lepas pada barakallah. siapapun. Nggih. Ya, terima kasih Sampai aja akhirnya Bapak mereka tiba di Nah. rumah Cinderella. bahwa apa yang diingatkan oleh Al-Quran yang setiap saat panjenengan waos ketika Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah, bertakwalah dengan benar-benar bertakwa yang benar, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tapi ingatlah yang lebih besar itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadinya yang terpenting perjalanan takwa kita untuk meniti menuju Allah itu adalah yang namanya suluk. Takwa itu ibadah amal soleh dan menjaga kekuatan iman kita untuk tetap bersama Allah. Itu namanya suluk, perjalanan spiritual. Itu sebenarnya apa yang selalu diingatkan oleh para khotib terakhir. Kata penutupnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampailah habis riwayatmu itu dengan penyerahan diri. Itulah ketakwaan yang hak, yaitu ketika kita lahir ke dunia dengan kesadaran Allah yang kita bekal yang diberikan Allah kepada kita. Ketika Allah bertanya kepada kita waktu di alam Mas Kumambang, Allah tanya kepada kita, apakah kamu menyaksikan siapa saya? Alastu birabbikum. Bala Sahidna. Bala Sahidna. Nah, bala Sahidna itu ketika kita terat metu nang alam dunya, kaget kenal alam dunya, baru pikiran kita terus berjalan, kesadaran kita, tapi hanya yang tampak oleh panca indera menjadi kita kuat, menjadi kita pandai, menjadi kita pintar. Tapi perjanjian kita kepada Allah itu kelupaan, tidak kenal. Maka orang tua kita mengajari kita sepanjang jadi anak-anak sampai pada dewasa. Itu tergantung kita. Gambarannya yang namanya orang yang benar-benar takwa itu kembali kepada Allah, yang menyerahkan diri itu punya daya seperti bayi itu, tidak punya kesalahan, tidak Kedua punya saudara tiri cacat mencoba apa-apa. sepatu itu. Semua orang senang. Jika kau Nah, dorong itulah sedikit, tanda-tanda pasti akan pas. ketika kesadaran Iya, kita iya. Kaki kembali, putriku sedikit meskipun kita bengkak sudah karena dia tua, kelelahan. kalau ada Tetapi ciri-ciri sepatu itu bayi, tidak pas juga di kaki anak, mereka. Pegawai orang istana orang bilang bahwa semua kapten cinta mereka pada melihat kita. ada gadis lain di Kehadiran dalam kita rumah itu. disenangi oleh orang Ada gadis sekitar lain kita. di rumah Itulah ini. Begitu Cinderella Bentuk memakai sepatu itu, pegawai istana tahu bahwa sepatu itu adalah miliknya karena sepatu itu pas sekali dengan kakinya. Kau harus ikut kami ke istana, Nona. Pangeran kami menunggumu. Pegawai istana membawa Cinderella ke istana. Itulah kira-kira Saat pangeran melihat apa yang Cinderella, bisa kita sampaikan dia segera untuk mengenali akhir Cinderella kata dan ini, sangat tapi lebih senang. utamanya lagi, Pangeran berlutut dan Dokter, melamar kita minta Cinderella untuk untuk bisa, menikah dengannya. Maukah jauh kau menikah akhir. denganku, Putri? Kata akhir. Cinderella pertemuan langsung kali menerima lamaran Monggo, Pak pangeran Dokter, dengan kesimpulannya. senang hati. Nggih, terima kasih rekan-rekan. Mereka Setelah kita hidup bahagia panjang lebar. selamanya. Intinya, Tapi mengapa sepatuku tidak kehilangan jadi keajaibannya? ilmu macam-macam Aku selalu ada di matematika, sisimu. fisika, Tentu kimia, saja, itu semua macam itu karena alat kau, Ibu. matematika. Fisik
Pada zaman dahulu, Yang ada paling sebuah istana pokok yang itu indah di justru negeri antah digali, berantah. Di istana yang yaitu megah sampai ini, ke spiritual hiduplah ratu yang paling akhirnya cantik. ke ma'rifatullah. Ratu Nah, punya yang kita satu pelajari permohonan ini agar dia sadar bahagia, Allah. Ini kita yaitu sudah ingin sampai di memiliki bayi puncaknya perempuan yang cantik. yang harus Suatu kita tahu. hari di Dan musim ini dingin, banyak orang yang saat tidak ratu peduli menjahit untuk di dekat kesadaran ini. jendela, dia Alhamdulillah tiba-tiba kita sudah tertusuk sampai ke situ. jarum. Jadi Dia seperti segera saya itu mengusap mulai darahnya sekolah dengan SD, selembar kapas, SMP, SMA, dan perguruan saat tinggi, itu dia sekolah sampai mengucapkan S2. permohonan. Yang seperti itu Aku material, berharap punya material. bayi perempuan Semuanya yang untuk kulitnya akhirnya seputih untuk salju, gaji, matanya lebih akhirnya cerah itu. dari permata Itu paling berkilau, bibir material, itu semerah pensiun ceri, yang sekarang dan ini. hatinya penuh Tapi sukacita. untuk yang paling Dan pokok, suatu hari, ini konco-konco permohonan dokter Ratu sebut baik itu gelar menjadi pirang-pirang kayak kenyataan. akeh sing luput Dia kayak akeh melahirkan sing seorang bayi tertipu. perempuan yang cantik. Alhamdulillah kita. Mereka Orang menamainya ini ki ya roh dolong kok Putri makanya lek Salju. bagian tong gumun. Aku Tahun dhewe yang berlalu gumun. dengan cepat, tetapi kebahagiaan mereka Dituntut tidak nggak berlangsung bisa. lama. Jadi Ratu baik alhamdulillah hati ini jatuh memang sakit ketoknya dan kayak tak lama sepele, tapi kemudian inilah meninggal puncak dunia. dari ilmu itu Tak berapa adalah lama, ini raja sampai semakin tidak tua hanya dan menjadi ilmu sangat yakin, lemah. ainul yakin, Jadi dia hakul menikah yakin, lagi tapi dengan sampai seorang ke perempuan. Ratu Isbatul baru yakin. ini Aku cukup Radul cantik, yakin. tapi Jadi kita hatinya sampai kepada jahat. ma'rifatullah. Dia seorang Dan ini wanita yang kita sudah sombong dan menikmati. pencemburu. Orang sangat ngenteni surga, Setiap ngenteni mati, hari, malah ngenteni Ratu akan kiamat barang. melihat ke cermin Kita sekarang pun ajaibnya itu bisa dan menikmati menanyakan suasana pertanyaan surga ini. ini. Termasuk kau yang ini Cermin jagongan di ini dinding. nikmati ya Allah. Siapakah wanita Nikmat sekali. tercantik di seluruh Padahal enek negeri? suguhane padahal gini. Dan cermin ajaib akan menjawab, Tak ada Kopi yang yo mulia. renek. Adalah Soto satu-satunya apa wanita meneh. paling Tapi cantik. nikmat. dan Tapi Ratu karena akan kita sangat sudah senang waktu, dengan ya, jawaban ini. kita, Sejak kita harus kedatangan tahu Ratu diri. jahat, semua Fa'inna yang mal ada di yusri yusran, istana inna mal mulai yusri yusran, berubah. fa'idha faragta Karena fansab, perbuatan fa'idha jahatnya, rabbika farghab. kerajaan Jadi, menghadapi banyak memang sekali ini perjalanan masalah. hidup kita dan Jadi terima kasih untuk mengatasi rekan-rekan masalah itu, telah raja bersama-sama, harus pergi dari istana. belajar dan Allah Ratu menuntun jahat kepada kita. sangat Alhamdulillah. senang Mohon karena maaf kalau ada kini kekurangan. raja Terima pergi, kasih. dia Wassalamualaikum bisa warahmatullahi melakukan wabarakatuh. semua sesuka Monggo, Mbak. hatinya. Kita Tahun tutup berlalu dengan dengan cepat dan Putri Salju Monggo, Pak. tumbuh Hari menjadi Ramadan. gadis yang cantik. Di tempat yang Hari tak Ramadan terlalu tutup, jauh, Pak. seorang pangeran Karena tiba-tiba ada melihat gangguan, bayangan apa Putri mestinya Salju di mic-nya, sungai tempat mic-nya dia minum musola, air. apa masjidnya Dia Mas segera Doni melihat tidak sekeliling, pernah berhenti. tetapi Wah, tidak nggak melihat bisa seorang pun selain dengarkan burung-burung di semuanya atas itu. kepalanya. Gangguan. Pada suatu hari, Ratu Untuk berada di depan malam cermin Ramadan, ajaibnya lagi. Cermin-cermin di dinding. Siapakah yang tercantik di seluruh negeri? Kegiatan ini, Cermin tapi menjawab, kita ambil 1 hari 2 hari begini. untuk Maaf, praktek tapi iktikaf bersama. bukan Anda ya, seperti Ratuku. Biasanya sama Pak Putri Salju dan lah wanita teman-teman yang tercantik. mampu untuk datang. Ratu Berkumpul sangat marah di ketika semayam mendengar di mana jawaban cermin kita ajaib. praktikkan Dia segera memanggil iktikaf pemburu bersama. favoritnya dan memberi perintah Saya yang sama menakutkan. Bawalah Putri Salju ke hutan Saya dan ambil jantungnya undang ke untukku. Solo ya silakan. Prajurit membawa Putri Salju ke hadapan Ratu. Selamat datang Putri Salju. Kupikir kau Biasanya, bosan di dalam biasanya istana. kalau kita itu di Kediri, Pergilah itu, cari udara segar di hutan. Jangan khawatir, laksanakan pemburuku yang terpercaya apa itu, akan menjagamu. mabit Pemburu membawa Mabit Putri itu Salju ke dalam bermalam hutan. bersama Ya. ketika Dia bersama, harus yaitu melakukan apa melakukan yang diperintahkan Ratu. Ling Tapi Sirungi, melihat Putri Salju yang berhati murni dan baik itu, pemburu tidak kita dapat mulai melukainya. Pemburu Sampai memperingatkan Solo ya, Putri Kang. Salju agar jangan kembali ke Setelah istana. itu kita Saat diskusi matahari seperti terbenam, ini. dia meninggalkan Putri Salju di hutan dan Itu, kembali ke dan istana. Mungkin minggu ini tinggal Putri Salju ada sangat satu takut di kali hutan pertemuan gelap itu lagi. sendirian. Insya Allah nanti Dia duduk di kita bawah pohon mintakan dan Pak mulai Ki- menangis. Pak Kianto nggih. Sampai akhirnya dia tertidur. Juli, Ya baca. Di Mbak pagi Yuli dulu harinya, absen no, ya Putri berarti Salju nggak berani no. terbangun oleh kicauan burung dan banyak sahabat Kau hewan sini, ya? kecil yang mengelilinginya. Mbak Jajin. Siap. Karena hewan-hewan Oke. itu tahu dan mencintai Putri Salju, mereka menunjukkan jalan Nggih, padanya. Gawel, niku Pak Juli pun Mereka siap. membawa Putri Salju ke Kalau rumah nanti mereka yang juga sekecil Judulnya tubuh puasa. mereka. Ya, Dengan untuk ragu, semuanya Putri Salju Ternyata membuka dibuka siang, pintu. tutup Semua sampai yang ada di jebol. dalam rumah itu berukuran sangat kecil dan berantakan. Putri Salju tak bisa menebak siapa pemilik rumah itu. marilah Tapi kita dia tak tutup punya tempat dengan tujuan lain. Jadi dia memutuskan untuk surat bersih-bersih. Al-Fatihah.
Setelah bersih-bersih rumah dan membuatnya jadi nyaman dan tanpa noda, Putri Salju memasak menggunakan peralatan dapur yang kecil, lalu makan. Di rumah ini, sama seperti barang lainnya, tempat tidurnya juga berukuran kecil. Tapi Putri Salju sangat lelah. Dia hampir tertidur di tempat dia berbaring. Dia pikir tak akan ada bahaya yang menimpanya di tempat ini, lalu jatuh tertidur pada beberapa tempat tidur yang digabungkan. Di malam hari, 7 kurcaci yang merupakan pemilik rumah cantik itu pulang ke rumah setelah bekerja di pertambangan. Dan saat masuk, mereka sangat terkejut. Rumah bersih dan tercium aroma makanan lezat. Dopi ingin makan sup, tapi karena kecerobohannya, dia menumpahkannya di lantai. Dok mencoba memikirkan apa yang terjadi. Ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini semua. Siapa yang melakukannya? Jika aku bisa tidur, aku yakin aku pasti tahu jawabannya, kata Sleepy sambil menguap. Ketujuh kurcaci pelan-pelan naik ke atas. Saat mereka masuk ke kamar, mereka tak percaya pada apa yang mereka lihat. Di atas tempat tidur mungil mereka, terbaring seorang gadis yang sangat cantik. Mendengar suara-suara, Putri Salju terlonjak ketakutan dari tidurnya dan melihat 14 mata dari 7 kurcaci menatap ke arahnya. Akhirnya, dengan ragu-ragu, dia berkata, "Namaku Putri Salju. Maaf jika mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat." Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kau tak akan membersihkan rumah dan memasak untuk kami, jawab Dok. Lalu memperkenalkan diri mereka. Salah kami mencet, ini 7 kurcaci. Ini Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, dan aku, Doc. Dan itu dia, Sleepy. Putri Salju senang sekali karena punya 7 orang teman lagi yang menyenangkan. Ia bercerita tentang semua yang telah terjadi. Ketujuh kurcaci sangat sedih mendengar semuanya. Mereka meminta Putri Salju tinggal bersama mereka. Putri Salju setuju dan selalu membantu. Mereka mulai hidup bahagia dan damai. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama ke cermin ajaibnya. "Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?" Jawaban cermin masih sama. Begini, maafkan aku, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Salju, dialah yang tercantik dari semuanya. Tapi Ratu pikir Putri Salju sudah meninggal. Ratu sadar bahwa jantung yang pemburu bawakan sebenarnya jantung rusa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Pagi hari yang menyenangkan di rumah 7 kurcaci. Putri Salju mengantar kurcaci bekerja dengan ciuman di pipi mereka. Dok mengulangi peringatannya seperti biasa. Jangan lupa aturan kita. Jika ada orang asing mengetuk pintu saat kami tidak di rumah, jangan dijawab. Baiklah, Dok. Tapi kalian jangan terlambat pulang ya. Saat Putri Salju menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dia tak mengira kurcaci akan pulang jam segini. Siapa itu? Dok, apa itu kalian? Dari luar terdengar suara wanita tua. Aku tak bermaksud jahat, Nak. Tolong buka pintunya. Melalui lubang pintu, Putri Salju melihat wanita tua malang di luar yang dia pikir tak mungkin menyakitinya. Jadi dibukanya lah pintu. Oh, gadis cantik. Aku ini wanita tua yang kebetulan lewat. Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih. Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan menawarkan semangkuk sup panas. Terima kasih, sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. 1 gigitan akan terasa seperti surga. Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran. Dan setelah digigitnya,
Dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar. Dan apel itu bukanlah apel surga, tapi apel beracun. Bahkan satu gigitan cukup untuk membuat putri salju tertidur, yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika 7 kurcaci pulang, mereka menemukan putri salju terbaring di lantai.